1.7 dan juga 1.5. Ini untuk area support SWI. Nah, potensial si SWI, teman-teman, dia bakal ada retachment dulu sampai ke area bawah ini. Nah, dan dia bakal ada potensial. Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPost ya teman-teman. Jadi video kali ini gua akan membahas SWI. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu yaitu SWI. Nah, ini adalah pembahasan kita yang kedua tentang SWI, dan yang kemarin yang suruh gua beli di area sini, SWI ini udah naik ya, sekitar 20%-an lebih lah. Nah, di sini gua akan coba bahas lagi potensial SWI ya teman-teman. Nah, SWI ini dia bisa potensial masuk ke area 5 US dollar per koinnya. Dan ini sangat-sangat mungkin ya, dan juga ini sangat-sangat kuat juga. Kenapa gua analisa SWI? Karena menurut gua sekarang SWI ekosistem ini sedang naik-naik daunnya. Nah, di sini gua akan coba analisa dari segi teknikal analisanya. Untuk analisa pergerakan harga SWI, dia bakal kemana sih untuk next move dia, dan jangka panjangnya dia bakal kemana. Gua juga akan ngasih tahu invalidasi SWI di mana, dan juga gua akan ngasih tahu target terdekat si SWI ini di mana. Nah, sebelum masuk ke analisanya teman-teman, untuk kalian yang belum masuk ke grup Telegram gua, silakan masuk. Gua udah sediain linknya, ada di deskripsi video ini. Karena di sini gua sering ngasih berbagai informasi juga. Gue sering ngasih event, dan juga gue sering ngasih berbagai edukasi, terutama di komunitas grup gue. Jadi untuk kalian yang belum masuk ke komunitas grup Telegram gue, ini kalian bisa masuk aja langsung, ini gratis ya. Ini ada di sinyal ya, ETH dia bakal down, dan kemarin malam kita udah profit bareng ya teman-teman. Nah, di sini gue akan langsung aja masuk ke inti videonya. Analisa pergerakan harga SWI, dia bakal kemana sih, dan dia potensial masuk 4 US dollar per satu koinnya. Nah teman-teman, jadi ini adalah sebuah chart dari SWI. Gua akan coba pakai ini ya, SWI spotnya. Nah, ini adalah sebuah chart dari SWI. Kemarin itu gua udah ngasih tahu ya, ngasih beberapa area beli di SWI. Ini udah naik juga ya teman-teman, ini sekitar hampir 25%-an lah. Ini gue udah ngasih beberapa analisanya sebenarnya pas kemarin itu. Nah, di sini gue akan coba analisa yang lebih dalamnya lagi tentang SWI. Memang kemarin tuh sangat dalam, tapi di sini gue akan coba analisa lebih dalam dari segi price actionnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, SWI saat ini dia berhasil breakout ya, area sebuah resistennya atau area resisten yang sangat kuatnya. Nah, kalian bisa cek ya, jadi SWI ini dia berhasil di breakout area resisten yang sangat kuatnya. Dan mana area resistennya? Ini area resistennya ya teman-teman. Area resisten ini dia berhasil di breakout, dan kemudian ini potensial dia bakal pumping yang sangat-sangat cukup besar. Nah, di sini gua akan coba ngejelasin dari segi weekly-nya. Nah, kalau misalnya kalian cek ya, untuk weekly saat ini di SWI memang sekarang dia udah berhasil di breakout ya area resistennya, dan ini akan ada retachment terlebih dahulu, dan kita akan coba lihat beberapa area demand dan juga supply-nya di area daily-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi daily-nya teman-teman, SWI ini memang ada area kuatnya juga di area sekitar 1 US dollar, area-area sini. Jadi ini potensial apakah bisa masuk area sini, ya bisa aja, tapi ini sangat cukup lumayan besar ya. Kalau misalnya SWI masuk ke area sini, ini bakal down dulu sekitar 40%-an. Pastinya gua akan cut loss ketika dia masuk ke area sini. Gua akan cut loss di area-area sini kalau misalnya dia masuknya ke area sini, karena gua pakainya future ya, metodenya future. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat SWI ini dia berhasil di breakout ya, area sebuah resistennya. Nah, ini kalian bisa cek ya, ini SWI berhasil di breakout. Ini berarti udah ada satu konfirmasi yang kuat bahwa SWI ini dia bakal mengalami bullish. Dan yang kedua, kalau misalnya kalian ubah candles ke slant trading, di sini kalian bisa cek ya, ini ada chart pattern yaitu bullish pattern ya teman-teman. Nah, di sini juga kalau misalnya di line-nya ini adalah area supportnya. Trend line ini adalah area support untuk si SWI ya. Nah, di sini juga kalau misalnya kalian lihat
Sui ini tertahan ya di area sebuah demand atau di area sebuah support. Jadi Sui ini ada dua support. Yang pertama yaitu support dari trendline, dan yang kedua itu support dari horizontalnya atau supportnya basicnya, basic support. Nah, ini adalah area support untuk Sui. Area support untuk Sui ini berada di area 1.7 dan juga 1.5. Ini untuk area support Sui. Nah, potensial si Sui, teman-teman, dia bakal ada retouchment dulu sampai ke area bawah ini. Nah, dan dia bakal ada potensial naik ini hampir sampai ke area 3 US dollar atau membuat all time high yang baru. Nah, untuk target naiknya ini gimana sih kita analisanya? Ini gua pasti analisanya itu pakai area ini. Pakai area Fibonacci ya, Fibonacci retouchment. Nah, di sini gua akan coba pakai Fibonacci extension retouchment. Nah, di sini kita akan reverse. Nah, kalian bisa cek ya. Jadi ini ada beberapa area yang harus kalian pantau dari si Sui ini sendiri. Nah, oke, area yang pertama untuk next target Sui ini berada di area sekitar sini. Area sekitar 2.6 dan juga area sekitar 2.8. Dan untuk high-nya Sui, dia bakal masuk ke area 3.5 dan next-nya dia bakal masuk ke area 4,5. Nah, ini beberapa area untuk si Sui ya, area penjualan atau target si Sui. Jadi Sui ini ketika dia berhasil breakout area patternnya atau area bullish patternnya, ini ada tiga target. Ini target yang pertama, ini gua akan tulis ini gua akan tulis di sini. Nah, ini target 1. Nah, ini target 1. Oke, nah di sini target yang pertama ini berada di area sekitar 2,6 sampai 2,8. Ini kalau misalnya kalian membeli di area-area sini, ini ada potensial dia naik hampir ke 66%. Nah, kalau misalnya kalian mau beli di sini juga udah good change untuk area beli. Di sini ini udah area good ya untuk area beli. Jadi ini udah area good juga untuk kalian membeli si Sui ini sendiri. Nah, kalau misalnya dia turun lagi, ini adalah less pembeli terakhir kalian. Jadi kalau misalnya Sui ini dia berhasil breakout area support yang ada di sini, ini gua akan cut loss. Jadi area breakoutnya gua akan area di sekitar 1.455 karena di sini gua takutnya kalau misalnya dia breakout di area sini, dia bakal down sampai ke area bawah. Ini sangat cukup menurut gua bakal high impact ya, karena gua pakai leverage sekitar 5x ya di Sui ini. Jadi kalau misalnya gua cut loss di sini, karena kan gue udah beli nih cut loss sekitar 25%, ya berarti gue udah cut loss 100% gitu. Jadi kalau misalnya dia turun lagi, ini lumayan cukup impact juga terhadap aset portofolio gua kalau misalnya dia turun lagi ke area bawah ini, kecuali ya kalian buinya averaging. Nah, untuk target keduanya teman-teman untuk Sui ini berada di area 3.5 dan untuk next targetnya ini berada di area 4,5. Jadi dia ada potensial kenaikan hampir sekitar 165%-an untuk si Sui ini sendiri teman-teman, karena kalau misalnya kita tinggal tunggu aja November ini bakal ada bullish yang sangat cukup besar ya di akhir November ini. Ya mungkin di awal November Sui bakal potensial dia turun dulu mungkin sampai ke area-area sini, tapi ini udah good chance untuk kalian membeli ya teman-teman. Ini udah good bid, ada satu kali lagi untuk kalian mendapatkan return di Sui ini sendiri. Nah, jadi ini adalah analisa gua terhadap Sui. Kayak gini aja sih untuk analisanya. Kalian dior dan juga analisa ulang. Gua akan terus optimis, gua akan terus beli Sui di area-area bawah ini kalau misalnya dia turun lagi. Dan untuk next targetnya Sui, gua akan mungkin take profit ya di area sekitar 3,5 di area sini, karena ini adalah area change yang cukup bagus lah di area sini. Ya mungkin gua akan target satu dulu, TP sebagian, dan di sini gua akan ya moonback lah, istilahnya moonback sampai ke 4,5 US dollar. Nah, jadi gitu ya teman-teman untuk analisa kita hari ini, and see you the next video.